Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah binidil qabul dengan kula suwal maksud insyaallah ya nabadin dina lana hawda'il bil syar jalibatan kulli fadlin wa li walidina wa li ahlina wa qarbatina jina muslimin muslimat wa ila hadratin wa amali hadha wa ila muallif kitab syekh Abdul Qadir al-Mandi wa ila hadratin nabi al-Fatihah billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bab yang ke-10 pada menyatakan masalah riya. Ketahuilah olehmu bahwasanya riya itu menuntut pangkat di dalam hati manusia dengan ibadah dan pekerjaan kebajikan, atau menghendaki oleh seorang dengan ibadahnya akan manfaat dunia seperti harta dan puji. Dan bahwasanya riya itu kelakuan yang dicela, yang haram dengan ijma' ulama. Dinamakan riya itu dengan syirik yang kecil. Telah berfirman Allah Ta'ala, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Artinya bermula di lembah yang di dalam api neraka jahanam itu, bagi sekalian yang sembahyang yang lalai oleh mereka itu akan diam daripada waktunya, lagi yang riya mereka itu pada sembahyang dan lainnya. Dan sabda Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirku inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu wa huwa riya yaqulullahu yawmal qiyamati lil muradina idza jazallahu an-nasa bi'amalihim idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya unzuru hal tajiduna indahum jazaa. Ini ajar Nabi bahwasanya yang lebih ditakuti daripada segala barang yang aku takut atas kamu itu adalah syirik yang kecil, yaitu riya. Dan berfirman Allah Ta'ala pada hari kiamat bagi sekalian yang riya, apabila membalas Allah Ta'ala akan manusia dengan segala amal mereka itu, pergilah oleh kamu kepada mereka yang ada kamu mengerjakan ibadah karena mereka itu di dalam dunia. Pilih oleh kamu, adakah mendapat kamu pada sisi mereka itu balasan? Artinya tiada kuasa mereka itu membalas amal ibadah kamu, maka tiada faidah bagi dia itu, bahkan kamu rugi dengan penat saja tiada mendapat pahala. Ini masalah penyakit hati, ngarannya riya. Apa gara ngaran riyanya apa? Jadi ujar pengarang kitab, pengarang riya itu menuntut pangkat di dalam hati manusia dengan ibadah, artinya mengharap sesuatu dari makhluk, dari orang lain dalam beribadah. Beramal misalnya, rajin beramal, rajin mengaji supaya sambat durang, supaya disambat durang harap mengaji. Rajin ngelanggar supaya disambat durang pengalanggar. Nah itu riya, ngarannya Allah itu. Rajin bersedekah supaya disambat durang penyedekah. Nah bila niatnya semacam itu tuh riya namanya. Bila niatnya semacam itu,
Jadi kayak apa caranya mengobati riak ini supaya kita nih beribadah pada dari riak, supaya kita nih bujur-bujur ikhlas beribadah kayak apa, supaya kita bawa mengobati riak di dalam hati, maka beribadah tadi itu gawe secara rutin, istiqomah. Istiqomah rutin. Jadi amunnya rutin kalau terus berterusan misalnya, itu kayaknya insya Allah hilang riaknya. Meskipun di awal-awal tuh bisa riak. Bersedekah itu juga. Di awal-awal bersedekah mungkin bisa riak. Tapi amun kita menggawi mengamalkan ibadah saban mengamalkan sedekah, saban misalnya saban buka kali bersedekah. Saban minggu rutin bersedekah sudah, bila hari Jumat bersedekah, hari Jumat bersedekah rutin itu kayaknya insya Allah pasti hilang riak, dicabut, dibersihkan oleh Allah Taala jadi riak sebab rutin beramal. Mungkin awal-awalnya bisa riak, awal-awalnya mungkin riak bisa, tapi karena sudah digawe secara rutin istiqomah, jadi insya Allah kalau ikhlas itu. Cuma untuk menggawi satu amalan dengan ikhlas dengan istiqomah itu tantangannya tuh luar biasa. Bila kita kalau menggawi amal ibadah secara kontinu istiqomah, ya orang wah ini kontinu terus menerus berterusan istiqomah, itu karena kita insya Allah akan dikaruniakan oleh Allah Ta'ala sifat ikhlas lepas daripada penyakit riya. Misalnya sampai yang tahajud kan bawahnya kan mungkin awal-awal bisa riya, tapi kalau sudah dijadikan amalan saban malam bawahnya lepas dari penyakit riya. Biasanya nomor 7 agak bertampai ibadah tuh orang awal-awal di ibadah, itu tingkatannya. Tapi kalau orang sudah rutin istiqomah beramal, istiqomah ya sudah lama sudah ibadah, ada palingnya bertampai itu hanya sudah rutin nantinya. Jadi obat riya itu adalah kuncinya adalah istiqomah beribadah. Jadi sudah istiqomah itu terserah orang lagi sambat orang napa-napa, dipuji orang kah, dihina orang kah, ada peduli lagi nih bang. Karena sudah rutin dua saban hari. Itu karena ikhlas sudah bila kita tuh awal lepas kawa kada mahirani pandiran orang kan, disambat orang napa kah, disambat orang kisah pak ianya pak ibadah misalnya sarah aja nang dipuji orang kan, hendak misalnya disebut orang di kantor riak benar di ibadah sarah aja sudah. Itu bila orang istiqomah beribadah rutin dia kan memedulikan lagi itu ke depan lagi mau urusi sambetan untuk orang. Ini ngarannya riak. Itu resep dari Sayyidina Ali itu adalah jadi Sayyidina ketika ngarannya tuh biar aja dulu di awal-awal tuh di ibadah tuh riak, cuman ketika kita menggawi satu amalan dengan kontinu dengan istiqomah itu kayaknya tata rusaknya insya Allah kayaknya hilang dengan riak itu. Itu hilang dengan riak. Dan bahwasanya riya itu kelakuan yang dipuji, kelakuan yang dicela. Dan bahwasanya riya itu kelakuan yang dicela yang haram dengan ijma ulama. Dinamakan riya itu termasuk syirik kecil. Syirik kecil. Ini orang riya. Riya hendak bertampai beramal tapi tujuannya minta dilihat oleh orang kan. Itu riya. Tapi obatnya tadi ada beramallah secara istiqomah berterusan. Jadi orang sudah
rutin saban malam beribadah sudah menjadi kebiasaannya, itu kada peduli lagi dengan panggilan orang, anggap disambat orang, anggap dihina orang, anggap dipuji orang, salah aja lagi dah, kada memperdulikan lagi. Ini bagi orang yang sudah rutin beribadah. Nah, jadi mengobati penyakit ria ini adalah beramal bujur, berutin istiqomah beribadah, insyaallah hilang. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un." Fawailul lil musallin. Bicara Allah taala nih, Allah taala menyebut maka celakalah bagi orang yang salat lalai. Jadi Allah taala celaka orang yang salat. Jadi celaka orang yang sembahyang nih. Alladzina hum an salatihim sahun. Sahunnya ini menyebabkan celaka bagi orang yang sembahyang. Lalai. Maksud lalai ini apa kira? Lalai ini maksudnya adalah menggawi sembahyang di luar waktunya. Di luar waktu salatnya. Ini disebut dengan ini yang dicela. Celakalah dengan Allah. Kalau itu disolat maka celakalah orang yang salat. Celaka bagi orang yang salat, bagi orang yang sembahyangnya di luar waktu. Misalnya sembahyang maghrib tengah malam, dijadikannya rutinan. Saben kalian gitu terus. Saben kalian. Nah ini termasuk fawailul musallin. Tapi kalau dalam satu kondisi, misalnya lagi musafir, di jamak takhirnya, Bapak, di jamak takhirnya sembahyang maghrib dikerjakan di waktu isya, Bapak, itu bagi orang yang melakukan perjalanan panjangnya dua marhalah itu sekitar, kalau di kitab Taqriratus Sayyidah itu 81 km. 81 pal kurang lebihnya. 81 pal. Tapi kalau di kampung kita itu biasanya guru-guru kita memadai paling kanda itu 90 pal. 90 pal itu dari jarak kandangan ke Martapura. Itu sekitar 90 meter. Jadi amun pian tolak ke Martapura boleh melakukan sholat jamak. Artinya bisa jamak takdim, bisa jamak takbir. Jadi amun kita bagian di kandangan ke Martapura, perjalanan boleh aja boleh sholat musafir itu boleh dijamak, bahkan dijamak qasar itu boleh. Nyabano ada jangan kalian kada paham. Padahal waktu kita perjalanan itu yang bagus itu sunnahnya adalah dipakai jamak ini. Jamak bisa jamak takdim, bisa jamak takhir, bisa pulang jamak qasar karena sudah dikumpulkan sembahyangnya, diringkas pulang rakaatnya. Itu maunya kita perjalanan minimal 90 km. Jadi sejarah kita dari sini ke Martapura. Mulai mana kawan jamaknya nih? Nah kalau kita pelajaran di fikih itu bila sudah keluar batas kampung. Batas kampung tuh jarak kita tuh, kalau di kita tuh rumusnya batas kecamatan. Jadi amun kita tulak ke Martapura hendak menjamak itu boleh, mulai Hamalau itu udah boleh. Nah Hamalau itu kan sudah masuk kecamatan Sungai Raya. Itu bagi nang beisi rumah di kecamatan Kandangan. Nah tulaknya kan Martapura. Tulaknya ke Martapura lah, tapi karantau karena bawah. Ya karantau. Ada yang tulak karantau menjamak jadi sama laos itu. Enggak kawan. Nah, jadi kalau kita tulaknya ke Martapura, perbatasan di
kecamatan sudah masuk kecamatan Sungai Raya, di situ sudah mulai kawaman menjamak. Nah, tapi dengan syarat perjalanannya 90 kilo. Kalau di kitab Takriatus Sadidah itu bahkan 81 boleh, 81 pak. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini celaka bagi orang sembahyang dan orang yang sholat, mereka itu mengerjakannya selalu di luar waktu. Selalu di luar waktu. Amunnya di dalam waktu apa? Selama masih di dalam waktu. Contoh, ini menggawi sembahyang isya tengah malam boleh tidak? Boleh tidak? Boleh ya. Sembahyang isya tengah malam. Kebiasaan Rasulullah adalah sejak sembahyang isya jangan kita tuh talandong sedikit. Yang kedua kita tuh kalau ada salah karena ukurannya jam 9 malam sejak sembahyang isya. Sekitar itu talandong sedikit. Namun kita jam 9 sembahyang isya, misalkan ada lagi anaknya jemaahnya pulang. Talandong sedikit gitu kan. Boleh ya sembahyang itu ditunda tapi masih di dalam waktunya, boleh. Misalnya yang ada orang di awal waktu boleh ditunda misalnya, tapi dengan syarat jangan sampai keluar waktu. Jadi nabi celah di sini itu adalah sembahyang tapi di luar waktu. Nah, dicela di sini adalah orang yang sembahyang tapi sembahyangnya di luar waktu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Nah, dicela berikutnya adalah orang-orang yang dari kelakuan mempunyai sifat riya. Ini orang yang riya tadi, orang yang mengharap pujian daripada makhluk Allah Ta'ala. Melakukan ibadah tapi tujuannya untuk mendapatkan pujian atau mendapatkan penghargaan apalah sejenisnya, itu namanya riya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, bahwa riya yaqulullah yaumal qiyamati lil mura'ina idza jazallahu an idza jazallahu an-nasa bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum qura'una fid dunya unzuru hal tajiduna 'indahum jazaa. Ini ujar Rasulullah Allah, inna sesungguhnya yang paling aku takuti daripada segala yang ditakuti gitu kan, ujar Rasulullah atas kalian. Jadi yang paling aku khawatirakan Nabi ini kan terhadap kalian itu adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Apa syirik kecil nih? Adalah riya. Nah, ini penyakit riya, sifat riya itu adalah yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap kita. Yaqulullahu yawmal qiyamati, Allah Ta'ala berkata kepada orang riya pada hari kiamat ketika saat itu Allah Ta'ala membalas manusia dengan amal-amal kebaikan, amal-amal mereka, maka Allah Ta'ala berkata kepada orang riya ini, mereka riya ini, idhabu ilal ladzina kuntum tura'un, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian riyai selama di dunia. Unzuru, pandanglah oleh kalian, lihatlah oleh kalian, apakah mereka itu kawa membalas kata-kata. Misalnya tadi nih kita beramal, beribadah, sembahyang, lalu tapi tujuannya supaya mendapatkan sesuatu dari makhluk, dan itu kan riya. Nah, ya Allah Ta'ala kan di hari kiamat ikan hendak dapat pahala atas amal ibadah ikam tadi, itu datangi langsung amal tadi mangkam riya tadi kan. Datangi situ. Datangi situ. Ya Allah Ta'ala kan, unzuru hal tajiduna, lihatlah apakah mereka orang-orang yang kamu riyai tadi, kawa membalas di sini, kawa kan memberikan balasan tadi, kawa kan memberikan pahala.
Hal tajiduna indahum jazaa, apakah di sisi mereka, apakah mereka itu kau membalas, kau memberikan pahala, ya, balasan itu kada denang kawan, artinya kada denang puasa, kada denang kawannya situ, kada denang kawannya membalas amal ibadah. Amalnya kita nih riak lah, ya sudah. Emang karena waktu kita di hari kiamat kan hendak mencari balasan, maka jika Allah Ta'ala datang situ orang yang keberian dan siapa tadi minta hak, mereka minta hak datang di rumah, rajin bersubur, minta hak ada lagi mana doa, minta hak ada di rumah, rajin mengaji, minta hak ada lagi, kan mengaji lagi. Nah itu riak karena tapi amal orang yang lepas dari riak, orang yang bersih, yang ikhlas itu minta ada apa? Pada ada apa? Tetapnya beramal, tetapnya sembahyang. Itu marahnya orang yang sudah lepas dari penyakit ya ikhlas. Jadi melawan riak itu adalah dengan istiqomah dari rutin. Biar aja dulu pamulaan tuh riak kan apa? Biar aja dulu pamulaan tuh riak. Makanya itu ada Sayyidina Ali yang mengisahkan kita tuh melawan penyakit riak itu salah satunya contohnya kayak ada contohnya kayak ini, kalau kita nambah amal supaya lepas dari riak, teman-teman nambah sedekah. Bersedekah itu apa ngarannya? Bersedekah itu yang bagus adalah ada kalanya kita bertampai bersedekah, ada kalanya kita bersesunyian. Nah, kayak itu untuk melawan riak. Jadi amun hendak telah bersedekah itu yang pertama bertampai dulu. Kisah apa ngarannya makai di masjid itu kan minta Allah makan dulu bahwa si anak bersedekah, bahwa aku bersedekah. Dia memakan dulu. Tapi karena ada satu saat kita itu bersedekah bersusunyian. Nah, nambah apa ngarannya? Nang sembunyi-sembunyi, nang kada diumumkan. Nah, itu bila kita kawan menggawi dua macam ini secara rutin adalah itu kawan melepaskan diri dari penyakit riak dan lepas daripada sangka buruk orang lain. Yang kedua, kita memang beribadah atau bersedekah tapi sembunyi-sembunyi karena bisa disangka orang, wah kami anak tuh kami jadi anak tuh jangan bersedekah doang aja. Padahal seorangnya bersedekah bang, maka ada bertampai gitu nah. Oh seorangnya pak ibadahnya cuma ada bertampai, ini baru bila akan bertampai bisa jadi sangka buruk tidak oleh orang lain. Jadi supaya kita tidak disangka buruk oleh orang lain, perlu juga kita bertampai. Nah, kayak ke masjid, ya, bertampai kan? Nah, ini bukan bertampai kita menampaikan ibadah, ini bukan berarti ya kan, cuma supaya orang lain jangan disangka buruk. Perlu juga kita bertampai menampaikan ibadah itu ada tentu ria ada. Nah, ngaran ria itu adalah kita beramal tapi tujuannya supaya dapat pujian dari orang lain. Nah, itu ria ngarannya. Tapi amun kita tujuannya bertampai ibadah supaya kada disangka buruk oleh orang lain, itu kada ria. Nah, baru juga kita bertampai karena disangka orang kada bersedekah sama lain. Mengajar haji anu belajar kuliah juga kada bahas sedekah belajar kesan masih gitu ya orang pendiam kan ya. Nah, supaya kita supaya menghindari hal seperti ini, maka perlu juga kita bertampai bersedekahnya kan. Perlu ditampaikan gitu tuh ibadah itu perlu ditampaikan tujuannya supaya orang lain jangan bahas karena ada balik. Supaya itu benar supaya orang lain jangan menyangka hal yang bagus. Dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Innallaha harrama jannata ala kulli mura'in. Ini ujar Allah, ini Rasulullah bersabda adalah sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengharamkan surga ala kulli mura'in, atas setiap orang-orang yang ria. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengharamkan surga bagi orang-orang yang ria. Sesungguhnya Allah Ta'ala, artinya ini kada bakal masuk surga nih. Allah Ta'ala mengharapkan bagi orang yang hatinya masih ada penyakit ria. Penyakit ria mengharap pujian, mengharap beribadah karena seseorang, beribadah karena seseorang, ria. Beribadah atau meninggalkan satu ibadah karena seseorang itu bisa ria. Contoh apalah? Contohnya apa? Misalnya mintuha datang, rajin daripada itu ya. Tapi meninggalkan satu ibadah karena seseorang itu bisa juga ria. Misalnya apa ya? Misalnya ya kita boleh apa? Contohnya misalnya innallaha harrama jannah. Misalnya tadi kan contohnya yang sebutinnya nih. Illallah. Kayaknya kita bahas. Ini innallaha harrama al-jannata 'ala kulli mura'in. Allah Ta'ala itu mengharamkan surga bagi setiap orang-orang yang di hatinya ada ria. Dikehendaki mengharamkan itu menegahkan dan tiada memberi dia akan dia. Artinya kada bakal masuk surga tadi. Dan sabda Rasulullah SAW, rihul jannati yujadu min masirati khamsimi'ati amin wala yajiduha man talaba dunya bi'amil akhirah. Rihul jannah, bau surga. Diajar Nabi, bau surga itu tercium sejarah ini. Artinya bermula bau surga itu dicium akan dia daripada perjalanan 500 tahun. 500 tahun perjalanan itu bau surga sudah tercium. Dan tiada mencium bagi orang nama ria tadi bau surga ini. Artinya mencium bau surganya aja ada kan. Apalagi masuk surga. Masuk menciumnya aja ada, mencium bau surganya aja ada, apalagi masuk ke dalamnya. Ini orang yang berisi sifat ria. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya ria itu ada 6 macam. Yang pertama, ria dengan tubuh badan seperti menzahirkan ia akan kurus dan pucat badannya supaya disangka akan dia mengerjakan ibadah pada malam dan puasa pada siang hari. Wajar awak ikam kurus benar aja lah. Pina pucat mau ikam jadi aku jangan tadi tahajud jar. Jar aku nih puasa Daud tahu lah kamu jam begitu pulang ya puasa Daud aku aja makanya awak ini jangan bulan waktu ya. Wajah harapnya bang kamu aja kalau puasa Daud puasa Daudnya puasa nang sehari buka sehari puasa Daud katanya. Malam aja, masya Allah, berarti kan luar biasa benar aja malam tahajud dia yang puasa Daud ya. Himbong dipuji makhluknya, himbong kita. Nah ini bila himbong dipuji ini menandakan bahwa kita termasuk bagi penyakit ria. Ria dengan tubuh badan. Awak kurus disebut orang penguasa. Lalu aku tinggal aku pas ada utas.
Yang kedua, ria dengan kelakuan seperti menundukkan kepala dan memejamkan mata supaya disangka dia memikirkan kelakuan akhirat. Nah, ini kelakuan misalnya menundukkan kepala dan memejamkan mata supaya disangka orang tadi. Tujuannya adalah supaya disangka nih, supaya disangka ini supaya akan dia memikirkan kelakuan akhirat, supaya orang menyangka kita bahwa kita ini beribadah kan amal akhirat. Yang ketiga, riya dengan pakaian seperti memakai akan kain yang kasar-kasar dan yang bertampung-tampung supaya disangkakan dia daripada ahli tasawuf. Kada hapon memakai baju yang bagus, padahal di rumah ada yang bagus, atau misalnya nak bukan baju ada aja, tapi kada hapon bukan baju yang bagus, supaya disambat ulang, apa ngarannya, supaya disambat orang ahli tasawuf, jangan supaya disambat orang. Supaya dipuji orang aja ikut aja harapkan aja apa ngarannya bisa sifat zuhud gitu kadang memikirkan dunia lagi kalau aja bisa berkurang kayak itu pasti seorang kita mengamalkan kayak itu tapi itu juga supaya disambat orang itu tuh marahnya riak. Jadi amun kita tuh kayak apa, kita ada duit tukar baju punya ada duit dah tukar aja baju kadang hendak apa kadang ada hendak ada hendak ada duit kan ada lain. Jadi maksudnya ini kita itu beramal atau melakukan sesuatu itu jangan tujuannya biasa mendapatkan pujian makhluk kan. Itu benar ya. Intinya tuh di situ bila tujuan kita ke makhluk, beribadah kita itu maknanya ria. Nah, jadi untuk merubah tujuan kita dari ke makhluk kepada Allah Ta'ala itu kalau ngarannya ibadah, jadi ngarannya istiqomah, rutin digawe. Awal-awalnya kita beribadah itu bisa juga ria dulu awal-awal, tapi karena bila rutin digawe, nah insya Allah ada ria lagi, hilang riaknya, tapi catatannya harus rutin, istiqomah. Nah, bila awal-awalnya kadang penyakit ria itu muncul dulu situ ya, jadi dulu apa mau ria, tapi kan sudah berketarusan, sudah berketarusan, insya Allah hilang riaknya itu. Jadi biasanya adalah orang yang ria itu biasanya di awal dulu, bila sudah rutin beristiqomah hilang riaknya. Cuma untuk bisa istiqomah itu ngalih, tantangannya ngalih karena ujian. Karena itu apa pahala istiqomah itu makin kenal banget, makin berat tantangannya. Riya yang keempat, riya dengan keempat lah riya dengan perkataan seperti riya orang yang berpidato dan memberi nasihat dengan Quran, dengan Al-Quran dan hadis dan perkataan salafus saleh. Salaf niatnya salaf ini apa ngarannya, salaf ini tokoh agama kita yang hidup sekitar tahun 500 tahun Hijriah, dari 1 Hijriah sampai 500 Hijriah itu tokoh ulama salaf ngarannya. Bila sudah lewat 500 Hijriah itu ulama khalaf namanya, ulama tanah. Jadi bila di sini sahabat salaf berarti ulama-ulama yang hidup di tahun 500 ke 300, 400, 500 gitu Hijriahnya. Serta sunyi hatinya daripada ikhlas dan benar. Tapi menasihati orang gemundo, menuduhi orang, berarti hatinya pada ikhlas, hatinya mengharap pujian daripada orang lain. Dan seperti menggerakkan bibir dengan zikir di hadapan orang lain. Bila tujuannya gesan mendapatkan pujian atau mendapatkan tempat di hati orang lain. Berzikir bisa jadi ria, tapi berzikir itu bila kita rutinakan saben malam misalnya kalau berzikir tolak berzikir bama, insya Allah benar hilang riaknya. Jadi pengulangan itu bisa ria dahulu, kenapa? Atau bisa juga melawan ria tadi dengan 2 ibadah yang kita gawe.
ada ibadah yang kita nampakkan, ada ibadah yang kita sembunyikan. Itu bisa dua cara tadi ibadah yang menghilangkan tidak tadi. Tapi syaratnya dua-duanya harus istiqomah, rutin. Rutin, arti rutin itu baca tarusan, umpamanya seminggu sakalika, atau ada amal ibadah kita yang seminggu sakalika kita gaul, atau ada yang saben harika. Ya, kita menghendak tahu kedahsyatan satu amalan, satu ibadah itu harus dirutinkan, diistiqomahkan. Nah, jadi misalnya kita hendak tahu kehebatan bacaan kehebatan membaca Al-Quran, apa aja fadilatnya. Nah, kita rasakan tuh fadilat membaca Al-Quran itu nanti dirutinkan saben hari. Nah, saben hari dia ada banyak-banyak 50 ayatnya sehari. Tapi rutin saben hari. Nah, itu karena terasa manfaatnya. Terasa manfaatnya itu, barokahnya terasa. Nah, ujar orang misalnya membaca, ujar guru-guru kita kan saben besukan baca Waqiah supaya rezeki lancar, supaya dimudahkan segala urusan. Hendak mendapatkan manfaat kayak itu baca Waqiah itu saben besukan lah. Amunnya lengkap dengan membacanya, baca pada kada terasa manfaatnya itu. Tapi amun hendak kita merasakan manfaatnya, baca Waqiah tadi. Besukan baca Waqiah. Nah, itu saben besukan baca. Amunnya kada tak baca besukan boleh dikodok. Boleh dikodok. Dikodoknya di lain waktunya atau di lain misalnya tak kasihan. Besukan tadi kada ingat baca Waqiah. Nah, boleh siang itu tadi menggawin baca Waqiah. Boleh dikodok marahnya. Atau misalnya amalan saben besukan baca tempat menggawi sembahyang duha. Rutin sudah digawi. Sembahyang duha itu boleh dikodok. Misalnya tak juhur sudah ingat belum bawa berduka, nah itu boleh dikodok. Boleh dikodok karena tadi kadingan berduha. Karena kebiasaan sudah. Amun kada kebiasaan kada boleh kodok-kodok. Ini sudah jadi kebiasaan gitu. Saya tuh sembahyang duha kita rutin sudah sebab bisukan. Tang hari ini kada ingat menggawi, hari sudah zuhur sembahyang zuhur. Sampai sudah waktu masuk zuhur, sembahyang zuhur, tentang berzuhur karena kodok sembahyang duhanya boleh mengkodoknya. Tapi bagi orang yang sudah rutin ya lah, namanya kada rutin lagi kada kalau dia kodok enggak lain waktunya. Ini bagi orang yang sudah rutin menggawi sembahyang duha. Hendak sembahyang duha aja banyak fadilatnya ya Allah, diantaranya menyugihakan, mempermudah mendatangkan rezeki. Nah, itu bisa dirasakan manfaatnya tadi bagi orang yang sudah kawan merutinkan saben hari sudah menggawi. Hanya kalau terasa amun kayak kita bahan makanan kada efeknya namanya. Ini satu amalan itu fadilatnya atau manfaatnya akan terasa bagi orang yang sudah istiqomah rutin. Ya karena makin berlewasan kita makin terasa manfaatnya tuh nama-nama yang kita dapatkan. Contohnya kayak mengaji dan baca Al-Quran misalnya 50 ayat sehari. Itu kan manfaatnya macam-macam, tabukaan apa caranya biar kita tuh ilmu-ilmu adalah ilmu-ilmu nang dari kita kada paham itu dibukakan paham oleh Allah Ta'ala. Itu barakat mengaji dan kalakuan liku warga kita dan anak-anak kita nang nakal asalnya nakal barakat kita rajin mengaji saben hari dan kalakuan anak pun bisa berubah. Nang kada baik asalnya jadi baik kita. Bahkan lingkungan kita barakat kita rajin mengaji dan nang asalnya kalau lingkungan kita kada bagus bisa berubah jadi bagus tuh barakat pembacaan Al-Quran. Tapi itu manfaatnya itu akan terasa bila sudah rutin dibaca saben hari. Bila rutin sudah dibaca saben hari amalnya bawayahnya aja kada terasa lagi manfaatnya. Yang kelima,
Nah, ini yang riya di antara riya tadi adalah riya dengan pengerjaan seperti menunjukkan berdiri dan rukuk dan sujud di dalam sembahyang di depan orang lain. Wah, bila sembahyang seorangan ayatnya handap, umpamanya nih, bila sembahyang misalnya sambil isya ayatnya handap. Nah, alam tara kailan li ila al-quraish. Bila sembahyang seorangan sambil isya seorangan nih atau di rumah anak bini ayatnya handap, tapi bila dilanggar jadi imam Al-Baqarah, panjang ayatnya kan, panjang. Jadi sebujurnya amunnya jadi imam di tangan orang banyak itu jangan yang panjang-panjang bacaannya. Ya kan tahu di imam ngaran kita ini kan tahu ya waktu makmum itu macam-macam keadaan kondisi ini. Jadi amunnya kita jadi imam itu lebih bagus bacaannya handap-handap aja. Amunnya hendak panjang silakan, tapi sembahyang di rumah. Anak bini situ terserah aja. Hendak sembahyang isanya rakaat pertama, hendak sembahyang isya setengah juz ke rakaat pertama kan apa? Bila di rumah setengah juz sembahyang isya atau lama rakaat setengah juz bagi hafal Quran lah. Mau dilanggar jangan dibawa nendong. Jangan dibawa nendong, apalagi di masjid, misalkan di masjid Barak Pasar. Makanya kayak hari Jumat itu khutbah Jumat itu jangan panjang-panjang. 7 menit sadang. 7 menit sadang ada. Ini bahano ada nggak paham panjang baru khutbahnya. Waf makmum. Aja. Belum lagi kemanakan ada yang cari wet, ada yang abang cari wet. Khatibnya ada paham. Jadi makmum. Ya itu kada paham juga. Jadi amal guguran kita di Martapura adalah hari Jumat. Bila khutbah Jumat itu ya sidin jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Bila sudah terpenuhi rukun khutbahnya, syarat dan rukunnya, khutbah tadi udah harus panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Bahkan khutbah Jumat itu nambah seukuran, waktunya adalah seukuran mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah, itu bahkan di beberapa masjid itu ulun lihat undangan khatib Jumatnya itu bahkan ditulisnya oleh panitia masjid, mohon ya kepada khatib untuk khutbah Jumatnya maksimal 7 menit. Artinya kada boleh lebih pada 7 menit gitu. Maksimal kada boleh lebih pada 7 menit. Memang kayak itu aturannya. Ini jangan lawas-lawas. Ini batu tengah jam. Sama kayak nang tarawih dah. Orang tarawih itu bilanya masyarakat situ setuju aja, misalnya hendak nang samalaman sahajus gitu, namanya hari ayatnya ada apa? Tapi misalnya kondisi kada memungkinkan, jangan hendak membawa sajus sama lapannya itu. Masyarakatnya kada memungkinkan kondisinya, ada kawan menghendak nang mengarasi sajus biasa yang di rumah aja. Gitu lah. Jadi ibadah itu kita lihat kondisi. Ibadah sunnah kita mengajarkan dalam sunnah, lihat kondisi. Yang keenam, ria dengan banyak murid dan banyak berjumpa dengan guru-guru. Ini ria. Banyak bisi murid, banyak bisi jemaah. Tuan guru besar misalnya atau ustadz yang bisa banyak jemaah itu bisa ria juga, bisa menyebabkan ria. Atau berjumpa dengan guru-guru. Berjumpa dengan guru-guru bergambar, dipoto tadi bergambar, diviralkan.
Tapi diviralkan itu sebujurnya boleh ya, tapi dengan syarat tadi hati-hati, jaga hati, jangan sampai ria. Boleh ya kita berfoto misalnya lawan tuan guru nih di kalau ini ngarannya ada Facebook kan apa ngarannya nang TikTok misalkan diupload di situ boleh ya kan? Boleh aja. Cuman jaga hati jangan sampai tadi nih jangan sampai jangan sampai ria. Itu aja sepenting berjumpa dengan guru-guru boleh aja, artinya boleh aja dikisahkan aku betamulan guru anu boleh jadi kisahkan yang itu, cuman dijaga hati jangan sampai ya. Maka yang tapi mau ria maka ini nang diharamkan. Maka sekalian yang demikian itu adalah haram bahkan dosa besar. Adapun menuntut pangkat dia pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadah maka tidak haram. Seperti mereka menuntut kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus dan dengan ilmu hisab dan dengan ilmu bahkan adalah yang harus boleh selama tiada ada padanya tipu dan takabur dan umpamanya. Jadi boleh aja misalkan di sini ajar pengarang kitab dan Anda pun menuntut pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadah maka tiada haram, seperti menuntut kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus dan dengan pakaian yang bagus-bagus boleh aja. Maksudnya itu bahasa kitanya di sinilah Anda pun menuntut pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadah maka itu tidak haram, seperti menuntut kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus. Jadi kita berbagus-bagus, berpakaian yang bagus-bagus, dipuji oleh orang lain, boleh kada? Termasuk ya kada kita nih berpakaian bagus-bagus, berpakaian bagus-bagus supaya dipuji orang, bagusnya bagi kamu, jangan boleh kada? Boleh aja di sini. Boleh aja kalau apa namanya selama yang kada boleh itu adalah ketika kita beramal tapi tujuannya memuji. Tapi kalau misalnya kita berpakaian baju yang bagus tapi tujuannya supaya dipuji orang lain, itu boleh aja boleh aja. Bahkan dia itu adalah bagus, bahkan dia adalah harus boleh selama tiada ada padanya tipu dan takabur dan umpamanya. Selama kadada di hati itu sifat sombong, boleh aja kita bagus-bagus baju, berpakaian bagus-bagus supaya dipuji orang, itu boleh aja. Tapi selama di hati kadada takabur, itu boleh aja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ayat al-Fatihah.